Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, Pagi, Bu. anak-anak, kita berjumpa kembali pada hari yang cerah ini ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk doanya silakan dipimpin oleh Cesia Pratiwi. Silakan. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa. Ya, baik. Terima kasih ya sudah memimpin doa dengan semangat. Nah, baik anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Ya, Ibu harap kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Ingat anak-anak, kita ini masih dalam keadaan pandemi. Jadi kalian harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Baiklah anak-anak, apakah sudah semuanya hadir? Jadi Ibu harapkan absen, silakan diklik link absen yang sudah Ibu bagikan di WA group atau di Google Classroom ya. Nah, jadi sekarang Ibu ingin kita melakukan peregangan otot dulu ya. Karena Ibu lihat di sini masih ada yang toleh-toleh, kurang fokus ya. Jadi silakan semuanya kalian berdiri. Oke, kita mulai peregangan ototnya ya. Kita mulai seperti ini ya. 1, 2, 3, 4. Sudah cukup anak-anak. Silakan duduk kembali. Oke, baik anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang dinamika kependudukan Indonesia ya. Dari kita hari ini di sini tentang jumlah dan persebaran penduduk Indonesia. Nah, anak-anak, Ibu mau bertanya dulu ya. Ada berapa anggota keluarga di rumah kalian? Coba Bu Diasih. 3, Bu. 3. Oke, yang lainnya bagaimana? Oke, ada yang lebih dari 6. Oke, ada 7. Wah, jadi banyak juga ya. Oke, anak-anak. Nah, bagaimana kalau misalnya ada banyak anggota keluarga di rumah kalian? Apa yang terjadi kira-kira? Ya, benar. Jadi kepenuhan di rumahnya. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini itu bisa kalian cermati ya. Ya, yang pertama itu adalah menjelaskan permasalahan kependudukan dilihat dari jumlah penduduk secara tepat dan benar. Yang kedua, menjelaskan permasalahan kependudukan ya dilihat dari persebaran penduduk secara tepat dan benar. Yang ketiga, mengidentifikasi dampak akibat persebaran penduduk Indonesia yang tidak merata. Ya, yang keempat, menguraikan solusi untuk mengatasi permasalahan penduduk di Indonesia. Jadi kita fokus pada materi-materi ini anak-anak ya. Oke, baik. Untuk gambarannya, kalian bisa lihat peta konsep. Sebelumnya Ibu sudah bagi kelompoknya di Google Classroom dan juga di WA Group. Ya, kalian bisa lihat di sana. Oke, baik. Selanjutnya anak-anak silakan kalian amati gambar ini. Anak-anak, gambar apa kira-kira yang ada di depan kalian? Ada yang bisa menjawab? Ya, perkotaan. Ya, bagus sekali ya. Selanjutnya ini, yang kedua. Ini gambar ikon kota apa anak-anak? Jakarta. Ya, bagus sekali ya. Jakarta. Selanjutnya ini, yang ketiga. Gambar apa ini anak-anak? Terjadinya kepadatan penduduk, Bu. Ya, terjadinya kepadatan penduduk. Nah, benar sekali anak-anak. Nah, ini. Jadi, gambar-gambar yang Ibu sajikan itu adalah daerah perkotaan ya. Seperti kota Jakarta. Ya. Nah, Jakarta itu identik dengan kemacetan dan kepadatan penduduk. Ya, anak-anak. Sekarang, coba perhatikan. Setelah mengamati gambar itu, pasti kalian punya pertanyaan ya. Nah, seperti ini.
Kira-kira kenapa Jakarta itu selalu padat penduduknya? Kemudian permasalahan apa saja yang ditimbulkan dari kepadatan penduduk? Yang ketiga, kira-kira apa penyebabnya ya? Dan yang keempat, ada berapa sih jumlah penduduk Indonesia itu? Ya, jadi Ibu jelaskan sedikit di sini ya materinya secara singkat. Nah, Indonesia itu memiliki penduduk yang sangat besar. Ya, berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia itu menempati urutan keempat di dunia setelah Cina, India, Amerika Serikat. Ya, Indonesia itu dengan jumlah penduduk sekitar 256 juta jiwa. Banyak sekali ya anak-anak penduduknya. Jumlah penduduk yang banyak ini merupakan hasil dari dinamika penduduk anak-anak. Jadi ternyata penduduk Indonesia itu cukup banyak ya anak-anak. Nah, jadi jumlah penduduk yang banyak ini bagaikan pisau bermata dua, bisa membawa dampak positif dan negatif. Jadi silakan kalian cari nanti apa saja dampak positif dan negatifnya. Anak-anak sekarang coba kalian perhatikan. Di sini ada peta persebaran penduduk di Indonesia. Bisa nonton videonya, kalian bisa mengklik link video yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom ataupun WA ya. Nah, silakan kalian cermati videonya. Kalau misalnya ada informasi-informasi yang penting, silakan kalian catat di buku tulis. Ya, bisa dipahami? Ya, silakan cermati dulu ya. Kedengeran anak-anak suaranya? Dengar, Bu. Itu tadi sudah kita dengarkan video mengenai jumlah dan persebaran penduduk di Indonesia. Ya, sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan. Sekarang kita lanjutkan dengan berdiskusi kelompok. Ya, jadi kelas itu sudah Ibu bentuk menjadi 8 kelompok ya sebelumnya. Masing-masing kelompok itu beranggota 4 orang, ya 3 sampai 4 orang. Kemudian hal-hal yang kalian persiapkan itu adalah buku tulis dan perlengkapan lainnya. Nah ini, jadi perhatikan peta persebaran penduduk Indonesia ini kembali ya. Nah setelah kalian mengamati peta ini, kalian diskusikan, jawab pertanyaan-pertanyaan ini anak-anak. 6 pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah kalian bisa menjawabnya melalui buku paket yang sudah kalian punya, buku siswa ya. Kemudian bisa juga kalian itu menjawabnya melalui buku-buku sumber lain ataupun di internet. Tapi ingat ya, kalau kalian mencari jawaban di internet, pastikan jawabannya itu relevan. Jadi jangan asal copy paste. Paham anak-anak? Paham, Bu. Ya. Paham, Bu. Silakan kalian berdiskusi sama kelompoknya. Lagi sebentar akan Ibu minta untuk presentasi. Nah, cara menjawabnya seperti ini anak-anak ya. Waktunya kalian mengerjakan diskusi ini selama 10 menit bersama kelompoknya. Ya, oke, baik anak-anak. Jadi waktu berdiskusi itu sudah cukup ya. Nah, sekarang kita mulai dengan presentasi dari kelompok yang pertama ya. Silakan Febri Sari ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya. Saya mewakili dari kelompok nasionalis. Nama saya Putu Febri Sari, saya absen 32, saya kelas 7B. Nomor 1, pulau mana saja yang paling padat dan paling jarang penduduknya di Indonesia? Yang pertama Pulau Jawa, yang kedua Pulau Sumatera, yang ketiga Pulau Kalimantan, yang keempat Pulau Sulawesi, dan yang kelima Pulau Papua. Ya, oke, baik anak-anak. Jadi jawabannya Febri Sari itu sudah sangat bagus ya. Kita berikan applause dulu untuk kelompoknya Febri Sari. Silakan tepuk tangan. Ibu rasa semua kelompok sudah tampil untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Nah sekarang Ibu ingin kalian itu membuat kesimpulan.
terhadap apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Ya, Bu Diasih, silakan. Tentang dinamika kependudukan Indonesia, tentang jumlah penduduk, persebaran penduduk. Ya, bagus sekali ya. Ada yang mau menambahkan jawaban dari Bu Diasih? Ya, Febrisari, silakan. Hari ini kita sudah mempelajari dinamika kependudukan Indonesia, seperti jumlah penduduk dan persebaran penduduk. Pulau yang paling parah yaitu Pulau Jawa dan pulau yang jarang penduduk, seperti Pulau Kalimantan, Papua. Oke, bagus ya. Tadi sudah disimpulkan oleh Bu Diasih dan Febrisari. Baik, selanjutnya sekarang Ibu memberikan sedikit penguatan di sini ya. Ibu tambahkan sedikit mengenai kesimpulan kalian. Jadi dapat disimpulkan bahwa penduduk Indonesia masih belum merata dan adanya kepadatan penduduk ini tentunya menimbulkan permasalahan-permasalahan seperti pengangguran, kemudian kurangnya lapangan pekerjaan. Jadi caranya adalah dengan menekan angka kelahiran, yaitu dengan menggalakkan program KB dari pemerintah. Ya, selanjutnya pemerataan pembangunan ya melalui program apa? Transmigrasi ya. Kemudian di bidang pendidikan misalnya program wajib belajar 12 tahun ya. Baik anak-anak, seperti itu penguatan Ibu ya. Nah, selanjutnya Ibu ingin kalian itu membuat refleksinya ya, itu di Google Classroom. Nah, belum semua membuat kesimpulan tentang materi kita hari ini, jadi kalian bisa mengirim jawabannya di WA atau Google Classroom. Ya, kalian buat kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini. Apa yang sudah kalian pelajari? Baik anak-anak, untuk hari ini Ibu ingin juga mengukur kemampuan kalian itu sejauh mana kalian sudah memahami pelajaran Ibu. Silakan kalian kerjakan kuisnya, jawab dengan cermat dan baik. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, Ibu mau menyampaikan dulu materi kita selanjutnya, itu adalah tentang dinamika kependudukan. Ya, dilihat dari komposisi penduduk dan pertumbuhan maupun kualitas penduduk. Ya, nanti silakan kalian pelajari materinya halaman 42 sampai 45. Ya, Bu. Oke, sekarang sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita tutup dulu dengan doa bersama ya. Untuk doanya silakan di Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Febrisari sudah memimpin doanya dengan hikmat ya. Nah, anak-anak ingat ya, kalian harus selalu jaga kesehatan, selalu mematuhi protokol kesehatan. Tetap semangat walaupun kita masih pembelajaran daring, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini sekian dulu, kita tutup pembelajarannya dengan ucapan para Santi ya. Kita mulai. Om Santi, 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 Om. Sampai jumpa anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Sampai jumpa, Bu.